dan teman-teman yang tercinta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizda dari kelas 9 akan menceritakan sebuah legenda yang berjudul Timun Mas. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang perempuan tua bernama Bos Rintil. Ia hidup sebatang kara, tidak punya keluarga. Setiap hari, ia mencari kayu bakar di hutan untuk dijual ke pasar. Uangnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Namun, bagi Bos Rintil itu sudah lebih dari cukup karena ia hidup seorang diri. Bos Rintil sering kelelahan karena umurnya yang sudah tua. Siang itu, ia melepas lelahnya di sebuah batu besar di tengah hutan sambil melamun. Ia menghayal, seandainya dia mempunyai seorang anak, mungkin pekerjaannya akan jauh lebih ringan karena ada yang membantu. Tapi suami saja tidak punya, bagaimana dia bisa punya anak? Andaikan aku punya anak. Saat Bos Rintil asik melamun, tiba-tiba raksasa muncul di hadapannya. Sampai-sampai dia tidak bisa berdiri. Seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Ia berpikir ajalnya segera tiba. Raksasa berkata dengan suara menggelegar, "Hei, perempuan tua, aku lapar sekali. Di mana anakku? Biar aku makan sekarang." Bos Rintil menjawab dengan suara gemetar, "Anak, aku tidak punya anak." Raksasa mendekatkan wajahnya ke arah Bos Rintil. Bau mulutnya membuat Bos Rintil ingin muntah. "Kamu jangan bohong!" Bos Rintil menggelengkan kepala. "Aku tidak bohong. Kalau kamu mau, makan saja aku." Terbahak-bahak. "Aku tidak mau makan kamu. Kamu sudah tua dan peot. Dagingmu pasti tidak enak." Kemudian raksasa memberinya sebuah kantong kecil berisi biji timun. "Tanamlah biji-biji timun ini. Mereka akan tumbuh dan berbuah. Salah satu buah dari tanamanmu berwarna emas. Di dalamnya akan muncul seorang bayi. Rawatlah dia. Setelah ia berusia 6 tahun, aku akan menagih anak itu. Dia pasti akan menjadi santapan paling lezat. Paham?" Bos Rintil menjawab dengan suara gemetar. Bos Rintil menerima kantung itu. Sesampainya di rumah, Bos Rintil mengikuti pesan raksasa. Ia menanam biji-biji timun itu di tegalan miliknya yang kecil. Tanaman timun itu semakin hari semakin subur dan mulai berbuah. Benar apa yang dikatakan raksasa. Salah satu buah dari tanamannya berwarna emas. Tanaman itu semakin hari semakin masak dan timun emas itu pun semakin subur. Sudah waktunya memetik timun emas itu. Sudah waktunya timun emas ini aku memetik. Bos Rintil memetik timun emas itu dan membelahnya hati-hati. Betapa terkejutnya dia karena mendapati seorang bayi perempuan menangis di sana. "Wah, seorang bayi perempuan yang cantik." Bos Rintil sangat senang sekali dan ia mendekap bayi itu. Ia menamai bayi itu Timun Mas.
Timun Mas tumbuh menjadi anak yang sehat, cekatan, dan terampil. Bos Rintil dan Cynthia bersyukur karena mempunyai seorang anak yang berbakti seperti Timun Mas. Namun, jika ia teringat janjinya dengan raksasa itu, Bos Rintil menjadi sedih karena sebentar lagi umur Timun Mas hampir 6 tahun. Kekhawatirannya terbukti. Raksasa datang untuk menagih janji. Untung saja saat raksasa datang, Timun Mas sedang pergi ke pasar untuk menjual timun hasil kebun. Raksasa berkata dengan suara menggelegar, "Hei, nenek tua, di mana anakku? Aku sudah tidak sabar ingin memakannya." Bos Rintil mencoba menenangkan raksasa. Hei raksasa, Timun Mas masih kecil, belumlah enak dagingnya. Datanglah 2 tahun lagi, dia pasti akan menjadi santapan paling lezat. Raksasa setuju dan berjanji akan datang 2 tahun lagi. Baiklah, awas ya, aku akan datang 2 tahun lagi. Hahaha. Bos Rintil terus memikirkan nasib anaknya. Akhirnya, di suatu malam, ia bermimpi. Di dalam mimpinya, ada seorang pertapa yang menyuruh Timun Mas untuk pergi ke atas gunung. Keesokan harinya, Bos Rintil mengikuti pesan dalam mimpinya. Ia menceritakan semuanya kepada Timun Mas tentang janjinya dengan raksasa jahat itu. Bos Rintil menyuruh Timun Mas untuk pergi ke atas gunung dan menemui sang pertapa. Timun Mas anakku, hati-hati ya. Terima kasih, Timun Mas, pamit dulu ya. Timun Mas yang patuh langsung menuruti perintah ibunya. Ia pergi ke atas gunung untuk menemui sang pertapa. Sesampainya di rumah pertapa itu, Timun Mas menceritakan semuanya kepada pertapa itu. Kemudian pertapa memberinya 2 buah kantung benda yang hanya boleh dibuka ketika Timun Mas dalam bahaya. Timun Mas, ini kakek bawakan 2 kantung benda yang bisa menyelamatkanmu dari raksasa jahat itu. Terima kasih, Kek. Timun Mas pamit dulu ya. Timun Mas pulang ke rumahnya. Saat tiba di rumah, alangkah terkejutnya dia karena raksasa sudah menunggu di depan rumah. Bos Rintil langsung berteriak kepada Timun Mas, Lari Timun Mas, lari, selamatkan dirimu. Timun Mas segera berlari. Raksasa menjadi takut dan mengejarnya. Timun Mas teringat pesan sang pertapa. Sebaiknya aku buka kantung yang pertama sekarang. Timun Mas membuka kantung yang pertama yang ternyata isinya biji timun. Timun Mas menebarkan biji-biji timun itu dan dalam sekejap muncullah kebun timun yang luas dan ranum. Perhatian raksasa segera teralih. Raksasa memakan timun-timun itu sampai lupa kepada Timun Mas. Namun, ketika timun itu habis, raksasa teringat kembali akan Timun Mas dan ia mengejarnya kembali. "Hei Timun Mas, awas ya!" Raksasa semakin dekat. Bagaimana ini? Raksasa semakin dekat. Sebaiknya aku buka kantung yang kedua sekarang. Timun Mas menebarkan kantung yang kedua yang ternyata isinya garam. Dan muncullah sebuah lautan luas. Raksasa mencoba berenang untuk mengejar Timun Mas. "Hei gadis kecil, awas ya!" Hahaha. Raksasa
tidak berhasil untuk mengejar Timun Mas. Ia tenggelam di dalam lautan itu. Akhirnya Timun Mas selamat dari raksasa jahat itu. Syukurlah aku selamat dari raksasa jahat itu. Timun Mas pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Bos Rintil menyambutnya dengan tangisan bahagia. Mereka pun hidup berdua sebagai ibu dan anak yang saling mengasihi. Demikian penampilan drama legenda dari kelas 9A. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.